Baik, perkenalkan nama saya Yunus. Saya dari kelas M1 dengan NIM 2210417593. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UAS Manajemen Operasi dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Soalnya, perusahaan A, B, C memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, B, C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pandeglang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan teknik transportasi. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon ada 20, pabrik B ke Cilegon ada 15, pabrik C ke Cilegon ada 25, pabrik A ke Serang ada 5, pabrik B ke Serang ada 20, pabrik C ke Serang 10, pabrik A ke Pandeglang ada 8, pabrik B ke Pandeglang 10, pabrik C ke Pandeglang 9. Hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi dengan NWC, less cost, dan PAM. Soal teori 1. Coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan soal metode transportasi dengan NWC. Soal nomor 2. Coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan soal metode transportasi dengan less cost. Soal nomor 3. Coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan soal metode transportasi dengan PAM. Nomor 1. Coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan soal metode transportasi dengan NWC. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal dengan metode transportasi menggunakan metode NWC. Yang pertama itu kita menghitung kebutuhan dan kapasitas. Tentunya kebutuhan untuk setiap sumber, misalnya pabrik atau penyedia, dan kapasitas untuk setiap tujuan. Yang kedua itu ada kita membuat tabel transportasi. Buat tabel dengan sumber pada baris pertama dan tujuan pada kolom pertama. Berikut adalah tabel untuk mengerjakan menggunakan NWC. Terus ada yang ketiga, tentukan transportasi awal mula dari sudut kiri atas tabel. Alokasikan sebanyak mungkin dari kebutuhan atau kapasitas yang tersedia sesuai dengan nilai yang lebih kecil dari sumber atau tujuan tersebut. Tulis jumlah yang dialokasikan dalam sel tertentu dan kurangi kebutuhan serta kapasitas yang terkait, seperti gambar yang telah saya buat di sini. Untuk hitung total biaya atau pertimbangan lain.
seperti yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Soal nomor 2. Coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan metode transportasi dengan less cost. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal dengan metode transportasi menggunakan metode less cost. Yang pertama ada kita menghitung kebutuhan dan kapasitas. Itu hampir sama dengan yang soal nomor 1 tadi. Kita menentukan kebutuhan untuk setiap sumber, misalnya pabrik atau penyedia, dan kapasitas untuk setiap tujuan. Yang kedua ada kita membuat tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Terus yang ketiganya kita menentukan biaya transportasi, hitung biaya transportasi antara setiap sumber dan tujuan berdasarkan harga atau biaya yang ditentukan dalam soal. Terus yang keempatnya kita akan mencari sel terkecil dari biaya yang paling rendah di antara sel-sel yang belum diisi pada tabel transportasi. Nah, seperti yang di depan ini. Tapi sebelumnya sudah saya selesaikan. Yang kelima itu ada alokasi dan pengurangan kebutuhan kapasitas seperti yang di depan yang telah saya selesaikan juga. Terus ada yang keenam, periksa apakah masih ada sumber atau tujuan yang belum terhubung. Kita periksa. Terus ada yang ketujuh, evaluasi solusi awal. Periksa apakah solusi awal yang telah dibuat memenuhi batasan atau kriteria yang diberikan dalam soal. Terus ada yang ke-8, kita hitung total biaya atau pertimbangan lain seperti yang sudah saya hitung ini. Nah, untuk soal nomor 3, coba jelaskan langkah-langkah mengerjakan soal metode transportasi dengan PAM. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengerjakan soal dengan metode transportasi menggunakan PAM. Yang pertama, kita menghitung kebutuhan dan kapasitas. Itu hampir sama dengan yang awal tadi. Tentunya kita menghitung kebutuhan untuk setiap sumber, misalnya pabrik atau penyedia, dan kapasitas untuk setiap tujuan. Terus ada yang kedua, kita membuat tabel. Nah, tabelnya seperti yang di depan yang telah saya buat sebelumnya. Buat tabel dengan sumber pada baris pertama dan tujuan pada kolom pertama. Isilah tabel dengan nilai kebutuhan dan kapasitas yang telah ditentukan. Nah, seperti yang sudah saya isi ini. Terus ada yang ketiga, kita menghitung selisih paling besar dan selisih kedua terbesar.
Hitung selisih paling besar dan selisih kedua tersebut untuk setiap baris dan setiap kolom. Selisih dihitung dengan mengurangi biaya transportasi pada kolom atau baris yang berdekatan. Seperti yang sudah saya selesaikan ini. Terus yang keempat ada kita menentukan sel terkecil pada selisih. Pada sel dengan selisih paling besar dari antara semua selisih yang ada pada tabel transportasi. Yang kelima ada alokasi dan pengurangan kebutuhan atau kapasitas. Yang keenam, hitung selisih baru setelah alokasi pertama dilakukan. Hitung ulang selisih baru untuk setiap baris dan kolom yang belum terhubung sepenuhnya seperti yang sudah dihitung sebelumnya. Terus ada yang ketujuh, kita evaluasi solusi awalnya, periksa apakah solusi awal yang telah dibuat memenuhi batas atau kriteria yang diberikan dalam soal. Terus ada yang ke-8, hitung total biaya atau pertimbangan lain jika soal meminta untuk menghitung biaya total tambahan. Tambahkan jumlah biaya yang ditentukan untuk setiap alokasi seperti yang telah saya hitung sebelumnya, yang sudah saya selesaikan terlebih dahulu tadi. Nah, sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya menyadari banyak kekurangan dalam mengerjakan soal dan jawaban ini. Saya Yunus mengucapkan terima kasih.